Baik, selamat sore Ibu. Mohon maaf Sore. mengganggu waktu Ibu. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan permasalahan yang saya angkat, yaitu mengenai siswa yang belum memahami cara servis pada permainan bulu tangkis. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Ibu selaku guru kelas. Ini berkaitan dengan anak-anak di sekolah. Di sekolah kita, khususnya untuk pembelajaran olahraga, ini alat-alat yang ada ini di sekolah bisa dibilang masih kurang. Nah, menurut Ibu, adakah pengaruh kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah terhadap kemampuan peserta didik? Iya, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sekolah kita kan yang pertama kan masih dibilang terpencil ya. Iya, Karena jarak tempuh ke kecamatan. ke kecamatan itu cukup jauh dan jalannya juga masih sangat-sangat belum baik ya. Iya. Ya Pak, di sini di sekolah kita saya melihat sarana atau kelengkapan bulu tangkis ya. Iya. Saya melihat pengaruh terhadap siswa itu masih sangat besar karena siswanya itu kan belum semuanya mengetahui bagaimana Iya, cara iya. mereka bermain, dan juga fasilitas sarana prasarana kita juga minim sekali. Iya. Saya melihat di sana kalau anak-anak di sana sebenarnya banyak yang ingin bermain bulu tangkis, tapi karena raketnya keterbatasan dan juga bolanya juga begitu, sehingga kalau siswa pun mempunyai bakat untuk bermain bulu tangkis itu sangat kurang untuk mereka berlatih. Iya. Nah, itu menurut saya Pak. Kalau bisa sih untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi sarana prasarananya agar siswa lebih banyak yang berlatih gitu Pak. Iya. Ya. Nah, yang kemudian yang kedua Bu, yang saya ingin tanyakan adalah ini berkaitan dengan metode kita sebagai guru untuk meningkatkan prestasi belajar anak. Ini menurut Ibu metode apa saja yang perlu kita dalami atau yang harus kita gunakan untuk meningkatkan proses hasil belajar mengajar di sekolah? Ya, baik Pak. Yang pertama itu metode yang sering kita gunakan itu adalah metode ceramah. Ya. Nah, metode ceramah itu kalau saya secara pribadi terbatas memberikan kepada siswa. Karena apa? Karena siswa kalau kita ceramah terus ngoceh, dia pasti akan bosan. Jenuh terutama kan. Karena itu kita harus memberikan metode yang lain seperti metode tanya jawab agar untuk melatih siswa apakah dia mengerti atau tidak tentang pembelajaran yang kita berikan. Nah, kan kebanyakan siswa di kelas ada yang kita lagi ceramah, entah dia mau main kah, mau kemana kah, kita nggak tahu. Tetapi dengan metode tanya jawab kita di situ kita bisa melihat siswa itu memahami atau tidak materi yang kita sampaikan, begitu Pak. Kemudian setiap anak ini kan ketika kita mengajar di kelas, model-model anak atau karakteristik anak ini berbeda-beda. Ada yang nakal, ada yang pendiam dan sebagainya. Nah, macam mana Ibu menyikapi permasalahan yang saya tanyakan ini? Iya, baik. Setiap siswa itu memang mempunyai karakteristik masing-masing. 10 siswa, 10 karakter. Ya, 10 model. Untuk itu cara kita agar pembelajaran itu bisa berhasil, kita lihat apa kebutuhan siswa itu. Misalnya banyak siswa yang pengen diperhatikan, Ya. misalkan dia pura-pura sibuk atau apa. Nah, kita samperin, apakah kamu sudah mengerti, kita tanyakan seperti itu. Dan juga yang lainnya seperti itu, ada yang memang serius, ada yang kebanyakan bercanda. Mereka kebanyakan mau ditegur Pak, begitu. Ya. Karena ada yang mau ditegur, ada yang memang malas juga belajar, macam-macam lah mereka dalam kelas seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dalam mengajar supaya anak-anak ini tidak bosan, perlu tidak kita memodifikasi pembelajaran, mungkin dari sarana prasarana yang ada, atau mungkin kita
sekali lagi, apalagi sekarang zaman sudah berkembang. Perlu kita memodifikasi pembelajaran. Misalnya siswa belajar di kelas, mereka kebanyakan hampir 90% mereka belajar di kelas. Nah, untuk itu coba sekali-kali kita bawa siswa untuk belajar di luar atau di halaman sekolah. Nah, di situ kita bisa memperkenalkan benda-benda yang ada di sekitar. Misalnya ada tumbuhan, misalnya ada tanaman bunga atau apa, sesuai dengan materi, ya sesuai dengan materi yang sedang kita pelajari saat itu, Pak. Banyak sekali yang harus kita eksplor kepada anak-anak. Tidak hanya di dalam kelas, kita bisa keluar untuk belajar. Kalau media gambar bagaimana? Kalau media Gambar atau video? iya, bisa juga media gambar itu untuk mempermudah siswa memahami. Misalnya kan siswa ada yang dijelaskan tidak mengerti nih, dijelaskan udah paham belum? Ada yang belum paham, ada yang sudah. Karena cara siswa menyerapi materi itu berbeda-beda. Nah, dengan adanya media gambar, siswa kita tunjuk ini apa? Misalnya jam. Siswa tidak tahu jam, ini jam 1, jam 2. Misalnya kalau jam 2 jarum kecilnya, kalau yang jarum panjangnya ke 12 itu jam 2, misalnya seperti itu contohnya. Kan sebelum kita mempraktekkan media gambar, siswa itu belum mengerti misalnya. Setelah adanya media gambar, siswa itu lebih mudah mengerti dan memahami. Ya, berarti kalau untuk ke materi yang saya angkat ini Bu, mungkin kita mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan bulu tangkis, Iya. misalnya gambar orang sedang Iya, melakukan benar servis, sekali. atau mungkin video Iya. orang sedang Video. melakukan pertandingan atau permainan bulu tangkis atau latihan bulu tangkis. Iya, Itu iya. maksudnya Bu ya? Iya, begitu maksudnya. Kalau media gambar itu ada gambar, misalnya orang sedang servis memukul Iya. bola seperti itu. Kemudian ada yang menyambut bola. Di situ membutuhkan beberapa gambar agar siswa lebih mengerti, gitu Pak. Yang terakhir mungkin Bu, adakah menurut Ibu saya rasa itu saja Bu Iya, iya. pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan ini bisa membantu saya dalam menyelesaikan persoalan yang saya angkat di sekolah kita Bu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Mohon maaf atas waktu yang mungkin Ibu sibuk atau segala macam. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya rasa cukup sekian Bu. Selamat sore. Terima kasih Bu.